Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan mengkaji atau membahas terkait doa buka puasa. Ada dua versi terkait doa buka puasa yang datang, yang kita kenal akhir-akhir ini. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian datang yang diperkenalkan belakangan, zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatan ajru insyaallah taala. Sekarang bagaimana dalam hadis terkait dua doa itu? Sekarang kalau kita melihat hadis doa Allahumma laka sumtu, ternyata diriwayatkan beberapa ulama hadis. Yang pertama, hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga, riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Sekarang kita lihat hadis riwayat Abu Daud, yaitu perawi a'lanya seorang tabi'in, Muaz bin Zuhra, yang langsung menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu." Kalau kita melihat hadis ini, tabi'in langsung menyandarkan kepada Nabi, berarti melangkahi sahabat. Maka hadis ini hadis mursal. Dalam disiplin ilmu hadis dikenal sebagai hadis mursal. Oleh karena itu, kalau kita berpatokan hanya kepada hadis ini, maka bisa kita katakan sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian orang bahwa hadisnya dhaif. Dengan penyandaran, dengan berargumen kepada hadis ini, kepada satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Muaz bin Zuhra sebagai seorang tabi'in yang menyandarkan langsung kepada Nabi, langsung mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, lalu menganjurkan untuk membaca zahabaz zama wa batallatil uruq. Bahkan ada kesan untuk tidak membaca doa Allahumma laka sumtu. Ternyata kalau kita melihat hadis riwayat yang lain, misalnya dalam Ibnu Abi Syaibah, di sini mendukung hadis itu, dan perawi a'lanya adalah sahabat, itu Abu Hurairah. Qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shoma thumma aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Bahkan ada tambahan lagi, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Di sini hadis ini itu membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, sekarang kita lihat lagi hadis riwayat At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam al-Awsat, yaitu perawi a'lanya juga sahabat yang lain, yaitu Anas bin Malik. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Berarti dalam hadis ini, antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang perawi a'lanya adalah Anas bin Malik, maka ini bisa menguatkan, bisa menjadi syawahid dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muaz bin Zuhra tadi itu, sehingga hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu adalah hadis sahih.
minimal hadis hasan li ghairi. Seluruh pemirsa yang dirahmati Allah. Nah sekarang kita melihat hadis terkait zahabaz zama. Hadis zahabaz zama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim, kalau menurut Al-Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, hadza hadisun sahihun ala syarti sahihain. Hadis ini adalah hadis yang memenuhi kriteria dua ulama hadis sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatan ajru wa thabata ajru insya Allah. Hadis ini ulama tidak perselisihkan, meskipun ada ulama yang memvonisnya, yang memberikan kualitas hadisnya sebagai hadis yang sahih. Ada juga ulama yang mengkategorikan sebagai hadis hasan. Karena memang kalau kita melihat hadis ini, perawi a'lanya satu, yaitu Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah sekarang bagaimana pengamalan dari para ulama-ulama kita? Saya dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, ternyata mereka mensunahkan membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Mazhab Hanafi. Wa minas sunnati ayyakula indal iftar, sebagaimana yang doa yang barusan saya bacakan, itu doa dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Al-Maliki, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih ulama Malikiyah, yaitu wa yaqulu nadban indal fitri, mereka itu membaca, disunatkan membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ini yang pertama. Atau mereka mengatakan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ada lagi redaksi yang lain, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya wasi'al maghfirah ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Ini dalam mazhab Malikiyah ada 3 redaksi doa. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Atau Allahumma laka sumtu, versi yang kedua, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabal zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ada tambahan, menggabungkan antara hadis yang sebagaimana yang disebutkan tadi dengan zahabal zama. Kemudian yang ketiga, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu zahabal zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Lalu ada lagi tambahan, ya wasi'al maghfirah ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Sekarang kita lihat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i wa mustahabbu, disunahkan, disukai, ayyakula indal iftarihi, yaitu membaca ketika berbuka Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'.
Wa yusannu ayyakula. Nah, ini lagi disunahkan untuk membaca ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, ini wa yazidu man aftara bil ma'i, dan menambahkan kalau orang yang berbuka dengan air, dhahaba zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala, di mazhab Syafi'i. Lagi redaksi yang lain dalam mazhab Syafi'i, wa yustahabbu ayyakula indahu ba'dal fitr, ketika berbuka langsung menambahkan juga dengan dhahaba zama, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Jadi kalau dalam kitab yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, sampai di situ. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in itu disunahkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dan kalau berbuka dengan air maka ditambahkan dhahaba zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Versi yang ketiga langsung sekaligus digabung, bagaimana juga dalam mazhab Malikiyah langsung digabung, Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu, dhahaba zama, Allahumma dhahaba zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Nah, yang terakhir mazhab Al-Hanabila, mazhab Hambali, wa yusannu ayyuajjila fitrahu ala tamrin au ma'in qawluhu wa ayyakula. Kalau berbuka disunahkan berbuka puasa dengan kurma atau air, dan membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, subhanaka wa bihamdika Allahumma taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Dan lagi yang dibaca dalam mazhab Hambali. Pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kalau kita melihat hadis Nabi SAW dengan praktik para ulama kita, dengan hadis, karena hadis Nabi SAW ada yang menyebutkan doa tertentu, dalam riwayat yang lain tidak sama persis atau tidak sama dengan hadis yang dibaca Nabi dalam riwayat yang lain pula. Nah, memang terkadang terjadi hal yang seperti itu. Dan yang menarik di sini, ternyata para ulama kita itu justru lebih memprioritaskan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dengan ada lagi tambahan-tambahan yang lain sebagaimana dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kalau kita memang perhatikan redaksi yang dibaca Nabi, baik yang diriwayatkan oleh Abu Daud tadi dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa Allahumma laka sumtu wa la rizqika aftartu, dengan zahabaz zama, kita bandingkan dari segi makna. Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu aku berbuka, kepadamu aku berbuka, bika amantu, dan karenamu aku beriman, wala rizqika aftartu, dan atas rezekimu aku berbuka, dengan zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah berlalu, dahaga. Ini artinya redaksi bentuk doa antara zahabaz zama dengan Allahumma laka sumtu, itu Allahumma laka sumtu, ternyata ulama lebih banyak memilih, bahkan hampir semua memilih redaksi doa itu ketimbang dengan ucapan zahabaz zama.
karena bisa jadi dhahaba zaman hanya sekedar ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai berbuka puasa. Sama bahkan ada riwayat yang lain, ketika Nabi di suatu kaum itu berbuka puasa, lalu Nabi mengatakan qala aftar, telah berbuka. Ini bisa mirip redaksi ini dengan dhahaba zaman, dahaga telah berlalu, aftar telah buka. Ya hanya sekedar menyampaikan begitu saja, bukan sebuah kalimat doa. Tapi meskipun demikian dalam mazhab, dalam para ulama kita, sebagai Nabi dijadikan sebagai panutan, yang keluar dari Nabi itu bisa dijadikan sebagai teladan sehingga bisa menjadi sunnah. Ulama kita juga tetap menggunakan itu dalam bentuk tambahan. Tapi ulama kita tetap kalau kita melihat kitab-kitab para ulama kita itu wayusan, itu disunahkan Allahumma lakasumtu, wayustahabbu Allahumma lakasumtu, nanti setau atau dhahabal zaman atau menggabungkan ini. Maka dalam mazhab Abu Hanifah lain lagi. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah salah satu waktu atau doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita berpuasa. Ada 3 kesempatan, ada 3 yang tidak ditolak oleh Allah. Ayuraddu, tidak ditolak oleh Allah doanya, yaitu diantaranya adalah orang yang puasa. Karena itu Nabi memerintahkan supaya kita banyak-banyak berdoa di saat kita berpuasa. Dan redaksi doa itu apa saja? Doa yang paling utama itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ulama kita telah sepakat bahwa ad-du'a bil ma'thur itu mustahab, doa yang ma'thur itu lebih bagus. Artinya doa yang merupakan mengambil dari doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti doa yang kita baca dengan bahasa sendiri atau dengan bahasa sesuai dengan bahasa daerah kita, itu bukan berarti tidak dibolehkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu silahkan berdoa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau membaca doa yang lain dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.